Shalom Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini bertema keluar dari Mesir. Saya akan membacakan untuk kita sekalian Keluaran 14 ayat yang ke-30 sampai ke-31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita pasti tahu satu kalimat yang berbunyi butuh bukti, bukan janji. Nah, Bapak Ibu Saudara, ungkapan ini seringkali dipakai dalam berbagai macam konteks. Misalnya dalam mempromosikan barang, dalam gurauan sehari-hari, mungkin bahkan bisa juga dimunculkan dalam konteks perbicaraan yang serius. Meskipun sederhana, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua menggunakan kalimat ini. Secara umum Bapak Ibu Saudara, kita semua setuju bahwa sesuatu yang tidak memiliki bukti yang bisa kita lihat, bukti yang nyata, biasanya sulit untuk dapat kita percayai. Hal ini sudah sering kali kita dapatkan dari sejak kita kecil. Kita diajar untuk mempercayai sesuatu dengan landasan bukti. Tapi menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita sadari konsep ini juga kita bawa, kita terapkan di dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-31, di sini ada dua kata penting yang menjadi perhatian setiap kita, yaitu ada kata melihat dan kata percaya. Dalam bagian ini dikatakan bahwa bangsa Israel telah melihat kebesaran Allah, sehingga mereka percaya kepada Musa sebagai hamba Allah. Bangsa Israel melihat kebesaran Allah, baru mereka percaya kepada Musa. Dalam perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka keluar dari tanah Mesir. Ada banyak sekali momen-momen di mana Allah menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Namun pengalaman-pengalaman yang terjadi itu, pengalaman-pengalaman yang diberikan Allah kepada bangsa Israel itu seolah tidak pernah cukup bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bangsa Israel berada di satu titik, ketika mereka merasa kesusahan atau mungkin mereka sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka menghadapi perkara yang terlihat mustahil di mata manusia. Yang terjadi adalah ketika mereka mengalami hal demikian, yang dilakukan oleh mereka adalah mereka kembali lagi meragukan Allah dan kuasanya. Meskipun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun bangsa Israel sudah melihat bagaimana Allah telah berkuasa melepaskan mereka dari kejaran orang Mesir, mereka telah melihat bagaimana Allah membelah lautan, membiarkan mereka menyeberangi lautan dan menyelamatkan mereka. Tetapi di dalam kondisi sulit, ketika mereka diperhadapkan lagi dengan kondisi sulit yang mungkin terlihat rumit dari kacamata manusia, terlihat rumit untuk diselesaikan, yang mereka lakukan adalah mereka kembali lagi mencari Allah-Allah lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Allah berulang-ulang kali Allah terus menunjukkan kebesarannya dan menuntun bangsa Israel. Tetapi yang terjadi adalah bangsa Israel tetap meragukan Allah dan kuasanya ketika mengalami persoalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, keraguan yang dialami bangsa Israel ini juga sering kita alami di dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Mungkin di antara setiap kita pernah mengalami hal yang demikian ketika mengalami pergumulan, mengalami kesulitan.
Mungkin kita pernah mengalami di mana satu titik kita meragukan kuasa Allah, atau bahkan kita meragukan keberadaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam sepanjang sejarah hidup kita tahu harus kita sadari bahwa Allah terus menyatakan kebesaran dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Namun yang sering terjadi adalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan titik sulit, iman kita yang menjadi permasalahan itu adalah iman kita kembali menjadi goyah dan kita mulai lagi meragukan kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita dapat terus menyadari bagaimana kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kita dapat bersama menyadari bahwa Allah terus menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah meninggalkan setiap kita, dan terus menyatakan kebesarannya di dalam kehidupan kita. Sehingga marilah kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan terus bekerja dalam hidup kita senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian perenungan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersama berdoa untuk firman Tuhan yang telah bersama kami renungkan. Ya Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami ya Bapa, umat-Mu yang percaya kepadamu dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami ya Tuhan senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak menjadi orang yang ragu. Kami tidak menjadi umat yang ragu akan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah kami tetap senantiasa percaya bahwa pertolongan-Mu ada bagi setiap kami, bahwa penyertaan-Mu ada di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara dan saudari kami yang hari ini berulang tahun. Ada Ibu Tong Chun Lee dan juga adik kami Matthew. Biarlah ya Bapa, kami berdoa untuk kedua saudara kami ini ya Bapa. Engkau yang menolong di dalam bertambahnya 1 tahun usianya ya Bapa. Mereka dapat semakin menjadi orang yang takut akan Tuhan, dapat semakin bertumbuh di dalam iman kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap mereka ya Bapa di dalam kesehatannya. Engkau memberikan kekuatan supaya mereka dapat terus menjalani kehidupan mereka, menjalani aktivitas mereka sehari-hari ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ada ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, Engkau yang terus memberikan cinta kasih-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga satu dengan yang lain ya Bapa, mereka dapat sungguh-sungguh saling mengasihi satu dengan yang lain sesuai dengan cinta kasih-Mu dalam keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.